Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan makhluk di muka bumi ini dan di seluruh dunia, meliputi seluruh umat manusia, hewan, tumbuhan, dan apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah. Umat Islam wajib mempercayai adanya hari kiamat, karena peristiwa hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Terjadinya hari kiamat merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diketahui siapapun. Namun, di dalam Al-Quran sudah tertulis ciri-ciri dan kapan terjadinya hari kiamat itu tiba. Hari kiamat adalah peristiwa kehancuran menyeluruh pada bumi dan alam semesta serta semua isinya. Dan hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Pada hari kiamat tidak ada yang tersisa bahkan satu pun di muka bumi ini. Kelak, hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala yang ditiupkan malaikat Israfil. Allah sudah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 187. Seorang mukmin harus yakin dan percaya akan terjadinya hari kiamat. Orang yang tidak meyakini terjadinya hari kiamat termasuk orang-orang yang tak sempurna imannya. Peristiwa terjadinya hari kiamat ini juga diceritakan dalam beberapa firman Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 13-15. Maka apabila sangkakala ditiup, sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Dalam sebuah makalah diterbitkan bahwasanya dalam sebuah jurnal yang telah ditulis dan diteliti, bahkan sudah ditandatangani bersama lebih dari 15.000 ilmuwan di berbagai negara di seluruh dunia. Belasan ribu ilmuwan tersebut memperingatkan bahwa kehidupan di bumi sedang terancam dan bergerak makin cepat menuju kiamat. Artinya, bumi berputar lebih cepat dari biasanya. Selama beberapa dekade, para ilmuwan secara konsisten memperingatkan masa depan yang ditandai dengan kondisi iklim ekstrim karena meningkatnya suhu global yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang melepaskan gas rumah kaca berbahaya ke atmosfer. Kita sedang menuju potensi runtuhnya sistem alam dan sosial ekonomi dan dunia dengan panas yang tak tertahankan dan kekurangan sumber daya alam, makanan, dan air bersih. Itulah yang diungkap para ilmuwan yang telah diteliti dari berbagai negara yang sudah dirangkum dan dikemas menjadi satu. Meski peristiwa hari kiamat dirahasiakan oleh Allah, seorang mukmin harus yakin dan percaya akan terjadinya hari kiamat. Orang yang tidak meyakini terjadinya hari kiamat termasuk orang yang tak sempurna imannya dan tidak percaya akan firman-Nya. Pada saat hari kiamat, seluruh makhluk seperti manusia, binatang, tumbuhan, hingga langit kacau balau dan hancur. Manusia digambarkan berterbangan seperti debu dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Bahkan mereka semua tidak peduli orang yang disayangi atau dikasihi. Semua memikirkan akan keselamatan dirinya sendiri. Dan Allah sudah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh kami akan melaksanakannya. Diketahui kali ini cuaca yang sangat ekstrim yang mengakibatkan pemanasan global di seluruh wilayah belahan di dunia, yang mengakibatkan mencairnya juga salju es di Antartika, membuat perubahan suhu yang tidak stabil akan cuaca saat ini,
yang berdampak akan terjadinya sebuah bencana seperti kebakaran, gunung meletus, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, musim kebakaran hutan di Kanada yang sangat aktif tahun ini. Peneliti mengatakan bahwa kejadian ini menunjukkan titik kritis menuju rezim kebakaran baru. Profesor Kehutanan terkemuka di OSU, William Ripple, yang merupakan salah satu penulis penelitian ini, menambahkan bahwa tahun ini telah membawa pola yang sangat mengkhawatirkan. Pola tersebut tentu bukan kabar yang menggembirakan, sebab manusia hanya berbuat sedikit untuk memperbaiki keadaan. Manusia untuk cuaca yang saat ini tidak mampu melakukan suatu hal yang sempurna. Dalam tahun ini tercatat jumlah kebakaran akibat populasi iklim kemarau kali ini mencapai 1.200 per tahun. Artinya, dunia kali ini tidak baik-baik saja. Kita harus mengubah perspektif kita mengenai darurat iklim dari sekedar isu lingkungan hidup yang terisolasi menjadi ancaman yang sistemik dan ekstensial, tulis para penulis makalah tersebut. Para peneliti juga mengatakan, beralih dari bahan bakar fosil serta memerangi konsumsi berlebihan oleh orang-orang kaya adalah hal yang harus dilakukan. Dua hal pertama itu perlu dilakukan untuk mencegah bencana lebih lanjut sebelum abad ke-21 berakhir pada 2100 mendatang atau 77 tahun lagi. Dan ini juga sudah tercantum dalam Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Para ilmuwan kembali memperingatkan soal dampak buruk yang terjadi karena perubahan iklim di planet bumi. Mereka mengatakan, iklim di bumi berubah dengan cepat dan dapat mengakibatkan bencana global yang sangat besar pada akhir abad ini. Seperti banyak ilmuwan sebelumnya, 12 penulis studi dari ribuan pendatanganan studi tersebut tidak hanya menunjuk pada industri bahan bakar fosil yang sangat berpopulasi, tetapi juga perwakilan pemerintah yang mensubsidi mereka sebagai salah satu akar penyebab efek bola salju iklim ini. Lalu, kapan musim kemarau ini akan berakhir? Dan yang menjadi sebuah pertanyaan, bagaimanakah jika keadaan ini terjadi seperti ini terus-menerus? Para ilmuwan mengatakan jika hal ini terjadi secara berkala, kemungkinan terjadinya kiamat akan terjadi lebih cepat dari apa yang kita bayangkan. Strategi kecil yang harus kita harapkan dan kita lakukan, yakni setidaknya adanya populasi curah hujan secara berkala dengan tujuan untuk mengurangi gas global yang ada di bumi yang terjadi karena cuaca panas yang berkepanjangan. Dan itu semua strategi nalar yang manusia harus lakukan, berbeda dari segi yang Allah berikan. Lalu, kapan terjadinya hari kiamat menurut Islam? Tanda-tanda yang Allah berikan akan datangnya hari kiamat tanpa kita sadari sudah ada di depan mata. Bahkan saat ini sudah ada, seperti banyaknya jumlah wanita yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kemudian banyaknya bangunan pencakar langit, dan yang kita rasakan saat ini adalah peperangan antara Israel dan Palestina yang kian membabi buta. Wahai sahabatku seiman yang dimuliakan oleh Allah, yang menjadi pertanyaan, sudah siapkah kalian menghadapi hari kiamat? Itu semua pasti akan terjadi, dan sewaktu-waktu trompet Israfil akan meniup dan menyeru di seluruh belahan dunia ini. Sebagai seorang muslim, kita tentu wajib untuk mempercayai tanda-tanda akhir zaman. Dengan mempercayai terjadinya hari kiamat, manusia akan didorong untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa. Berikut tanda-tanda datangnya hari kiamat yang pertama. Pertama yaitu terpecahnya bulan. Peristiwa terpecahnya bulan menjadi tanda bahwa hari kiamat semakin dekat. Hal ini tertuang dalam firman Allah surat Al-Qamar ayat 1, yang artinya saat hari kiamat semakin dekat bulan pun terbelah. Kemudian
munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Tanda selanjutnya adalah adanya binatang yang berkata bahwa manusia dahulu tidak yakin pada firman Allah. Tanda kiamat ini ada dalam surat An-Naml ayat 82. Kemudian yang ketiga adalah kekacauan dan kejahatan meningkat. Banyaknya terjadi pembunuhan, kekacauan dan kejahatan yang meningkat juga merupakan tanda dari hari kiamat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya, kiamat tidak akan terjadi kecuali terjadi banyak hari. Apakah hari itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, bunuh-membunuh. Hadis riwayat Muslim. Dan kemudian yang nomor 4, matahari terbit dari barat. Tanda kiamat lainnya adalah matahari yang terbit dari barat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Yang nomor 5 yakni munculnya Dajjal. Kemunculan Dajjal di muka bumi menjadi salah satu tanda datangnya hari kiamat. Hal ini sudah diterangkan dalam sabda Rasulullah. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya hari kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Pertama, Dajjal adalah sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran. Sementara pendapat lainnya menyebutkan bahwa Dajjal menutupi bumi karena jumlahnya yang sangat banyak. Kemudian, yang nomor 6, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam yang tak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Akan tetapi, mereka memiliki sifat jahat, serakah, suka menghasut, kejam, dan licik. Ahli tafsir Imam Ahmad memberikan gambaran mengenai kemunculan Ya'juj dan Ma'juj sebagai pertanda hari kiamat. Mereka akan turun dari gunung layaknya air bah yang mengalir dengan sangat deras. Sahabat Jazirah Rasul yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi adalah sebuah ringkasan video yang sudah kami rangkum. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga menambah akan iman kita yang lebih dalam dan mempercayai akan datangnya hari kiamat. Dan semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.